Alhamdulillah wa syukurillah. Urang muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas qadar Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama hadir di tempat yang barokah ini, di Masjid Agung Kabupaten Garut. Dan pada subuh kali ini alhamdulillah wa syukurillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semuanya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dalam kali ini di majlis yang mulia ini, mari kita berdoa dan mendoakan. Kita saling mendoakan. Seorang putra dan putri mendoakan kepada orang tuanya. Orang tuanya kita juga mendoakan kepada anak-anaknya. Seorang kiai mendoakan pada santrinya. Kita juga sama-sama harus mendoakan kepada para kiai, para masyayikh, para alim ulama kita. Semoga mereka jika sedang berada tetap dalam perjalanan perjuangannya, semoga Allah sehatkan, umurkan panjangnya semuanya, panjangkan umurnya. Bagi mereka yang para kiai, para jengan yang sudah tiada, mudah-mudahan beliau mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Indahnya kita mendoakan, saling mendoakan kepada para pemimpin kita khususnya di Kabupaten Garut, di Indonesia. Ayo kita doakan para pemimpin, ya. Bupati kita mudah-mudahan sehat walafiat, panjang usia, berkah, selamat semuanya ya. Mudah-mudahan para tokoh kita. Demikian juga indah juga pemimpin kita berdoa untuk rakyatnya. Semoga rakyatnya dalam keadaan makmur, semuanya sejahtera. Dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halalan thayyiban mubarakan manfaatan. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang sama-sama hadir di majelis ini, mungkin saja pada subuh kali ini masih ada tamu-tamu dari luar kota yang hadir di Kabupaten Garut. Semoga kita menjadi sohibul bait yang baik, ramah terhadap tamunya, dan tamunya nyaman di kota Garut, Intan. Dan semoga barokah untuk kita semuanya ya, selamat di perjalanannya semuanya. Kita akan bahas pada kali ini tentang fadilatus salam, yaitu keutamaan tentang doa salam untuk keselamatan kita semuanya. Karena manusia itu tidak ada yang mau celaka, semuanya ingin selamat.
baik itu yang dekat, mendekatkan diri kepada Allah, ataupun mungkin barangkali dia dalam berniat jahat juga, tetap pada dasarnya ingin selamat, cuma beda selamatnya. Selamatnya ini mungkin beda pandangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Assalamu qablal kalam. Berikanlah salam sebelum berucap. Ini sudah terbiasa dan ini menjadi budaya yang sangat luar biasa di budaya kita. Sebelum kita berucap, sebelum kita akan berpidato, akan sambutan, pasti salam. Salam kehormatan dalam Islam itu sangat simpel, ya. Minimal ada 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat simpel. Yang pertama, di dalam doa itu atau di dalam salam itu ada doa minta selamat. Selamat diri yang mengucapkannya dan selamat orang yang mungkin saja di depannya yang diberikan salam. Karena dalam etika Islam memberikan salam itu ternyata diatur. Orang yang sedang duduk-duduk, kita berjalan, maka yang wajib mengucapkan salam itu adalah yang mengucapkan salam itu yang seharusnya itu yang berjalan. Itu. Kemudian yang menjawab salam itu yang sedang duduk di situ. Nah, kalau kita permisi, kita salam, itu sangat baik. Ya itu. Makanya ada minta keselamatan. Yang kedua, warahmatullah, rahmat. Orang yang memberikan salamnya ingin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, dan yang diberikan salam juga adalah semoga diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Yang ketiga, wa barakatuh. Orang yang mengucapkan salam berkah, orang yang diberikan salam juga semoga barokah. Jika kita tahu makna itu, maka pasti kita akan meraih yang salam yang sempurna. Bahkan ada juga tambahan bonus untuk yang salamnya sudah sempurna, maka kita lebih sempurnakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ditambah lagi wa maghfiratuh, artinya pengampunan diberikan kepadanya. Masya Allah. Ada lagi yang tambahan, tatkala ada yang menyatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, maka tambahan ikmal namanya, untuk menyempurnakan lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Kalau sudah Allah meridhoi, itu puncaknya. Ya, kalau Allah sudah ridho kepada kita, itu semuanya sudah beres. Wah, itu luar biasa. Nah, inilah maka salam ini tak sabda Rasul Muhammad SAW, assalam qablas kalam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, man bada'a bil kalam qablas salam fala tujibuhu. Gitu. Ya, man, siapa saja bada'a yang memulai bil kalam dengan ucapan ini qablas salam, sebelum salam, fala tujibu, maka jangan dijawab. Jadi kalau dia qablas salam, sebelum salam,
kemudian dia sudah berucap, maka pada di sininya mah sama saja, biarin aja, jangan didengarkan. Katanya sampai gitu. Saking apa? Saking di dalam Islam itu pentingnya sebelum berkata-kata harus mengucapkan salam. Itu luar biasa ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Nabi Muhammad SAW, atau bersabda Nabi Muhammad SAW, man bada'a bis salam, barang siapa yang mengucapkan awal dengan salam, fahuwa aula billahi wa rasul, maka dia itu sebetulnya mengutamakan Allah dan Rasulnya. Hebat itu. Jadi membawa Allah dan Rasulnya untuk keselamatan, untuk rahmat dan kebarokahan. Itu ya, dalam pertemuan contohnya, kemudian dalam pertemuan itu memberikan salam, maka sebetulnya di dalam pertemuan itu membawa Allah ada hadir di sana dan Rasul kita terbawa oleh kemuliaan daripada salam tersebut. Masya Allah, luar biasa itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, wada'ahu Allahu fil ardi, maka Allah meletakkan namanya itu fil ardi, di muka bumi ini, fa'absuhu, maka harus membiasakan ya, dengan kata apa, bainakum, antara kalian semua. Jadi Allah memberikan nama-nama ya di muka bumi ini, maka ucapkanlah dengan kalimat salam. Fa innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki atau seseorang al muslim, seorang muslim, idza marra biqaumin, tatkala melewati seseorang, biqaumin, kepada satu kaum, fasallama, maka harus mengucapkan salam, alaihim, untuk mereka, faraddu alaihi, maka menjawab salam dengannya, kana lahu alaihim fadlun darajat, maka untuk mereka, untuk dia dan mereka itu, fadlun, ada keutamaan, darajatin, darajat ya, darajat, keutamaan, tingkatan, bitadzkirihi, dengan menzikirkan salam itu, iyahum ya, untuk mereka, assalama, keselamatan. Fa illam yaruddu radda alaihi, apabila tidak dijawab salam itu, alaihi man huwa khairun minhum wa atyabu. Tapi kalau tidak disalam, lam yaruddu radda alaihi, fa illam yaruddu, maka kalau tidak jawab, maka man huwa khairun, ya, siapa orang yang berbuat kebaikan, minhum, dari wa atyabu, itu adalah ternyata malaikat yang jawabnya. Gitu. Tatkala ada kita lewat, kemudian kita mengucapkan salam, tapi yang kita berikan salam itu tidak menjawab, tidak apa-apa, jangan sakit hati. Kenapa? Karena dijawab oleh malaikat. Masya Allah. Itu. Tatkala kita masuk ke rumah, tidak ada apa, tidak ada siapa-siapa di rumah itu, tapi kita mengucapkan salam, jangan berarti kita menghambur-hamburkan kata-kata ini salam, tidak, karena akan dijawab oleh malaikat yang ada di dalam rumah kita. Masya Allah. Dengan makhluk-makhluk lainnya mungkin barangkali di situ. Jadi janganlah kita merasa pelit dengan salam. Ucapkan salah kepada yang lain, salam ya. Nah gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi dan salam ini menjadi min alamatil muslim, menjadi ciri khas orang Islam. Tuh.
Kalau orang Sunda tambah lagi lah sampurasun, boleh, nggak apa-apa, itu budaya ya. Tuh kita salam. Jadi jangan sampai kita pelit dengan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan disingkat-singkat itu. Salam. Nah, jangan. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita. Nah, yang jawab, kalau tidak dijawab, tenang, Allah akan mengutus malaikat untuk menjawab salam untuk dia. Dan itu menjadi atyabu, ya. Ini menjadi sebuah kebaikan yang sangat luar biasa dan sangat lebih indah itu sebetulnya. Ya, apalagi habis kita lebaran ini, di lebaran ini maaf ya, Allah tunjukkan dan kita tunjukkan muslim, etika muslim, karakter muslim dan muslimah yang sangat luar biasa, dan ini karakter yang asli dari muslim dan muslimahnya. Apa itu? Pertama, wajahnya itu marahmai, daredeh, someah, wajahnya itu berseri-seri, sama dengan penampakan atau ditampakkan oleh wajahnya Rasul Muhammad SAW, tersenyum kepada siapapun. Di dalam waktu Idul Fitri kita habis kemudian musafahah, jangan kita memberikan satu wajah yang kurang senang terhadap mereka, tapi tersenyumlah kepada mereka. Ya, kalau orang tua memberikan senyuman kepada anaknya, anaknya akan senang. Anaknya juga berikan senyuman kepada orang tuanya. Guru ya bersalaman dengan muridnya, berikan salam dengan wajah yang berseri-seri, kan gitu. Ya, ini luar biasa. Dan ini ditampakkan di Idul Fitri ini. Ya, tidak ada orang yang tidak mengucapkan salam. Walaupun dia tidak kenal, ucapkan salam dengan mukanya yang berseri-seri. Itu luar biasa. Ternyata Idul Fitri ini sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar kita memakai baju baru, tetapi kita juga ternyata identitas muslimnya ditampakkan begitu. Makanya kenapa disunnahkan Idul Fitri itu di lapangan terbuka, bawa anak-anaknya dengan pakaian yang nyaman dipakai. Kalau ada yang baru, kalau tidak itu pakaian yang bersih. Kenapa? Kemudian kita harus ngosok gigi lagi, ngosok gigi dulu, kemudian kita pakai harum-haruman. Kenapa? Karena kita ternyata akan musafahah. Nah, bahasa musafahah ini ternyata kalau dilihat dari bahasa Arab, asalnya safaha yusafihu atau tasaffaha yutasafihu. Ya, tasaffahu musafahatan. Musafahah ya, artinya membuka lembaran-lembaran artinya. Ini namanya mushaf. Ini mushaf. Nah, ini lembaran-lembaran itu mushaf. Ternyata pas waktu kita buka lembaran-lembaran ini adalah musafahah. Membuka lembaran baru nih. Ya, yang tadinya kita punya dosa, punya unek-unek, kita punya ada genjalan, kita ada dendam gitu. Tatkala kita bersalaman, ya, kemudian kita bermusafahah di situ, membuka lembaran baru. Maka bahasa Sundanya lebaran. Lebaran itu membuka lembaran baru itu. Ya, makanya luar biasa. Musafahah ini membuka lembaran baru dalam kehidupan kita. Tuh. Baik, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi billah, sesungguhnya yang paling utama manusia billahi menurut Allah, man bada'ahum bisalam, yaitu orang yang memulai mereka itu mengucapkan salam. Lebih baik berarti lebih utama orang yang mengucapkan dulu salam ketimbang yang menjawab salam. Itu luar biasa. Jadi kalau tahu tentang pahalanya salam, maka berlomba-lomba dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menjawab
atau kita baru mau mengucapkan di dalam HP tatkala kita mau ngobrol di HP, maka ucapkan salam dulu terlebih dahulu. Itu luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idal taqa muslimani, apabila bertemu dua orang muslim, aqrabuhuma, ya. Nah, ini yang mendekatkan mereka ini ilallahi, kepada Allah, man bada abis salam, siapa yang pertama kali mengucapkan salam. Itu. Adapun cara musafahah itu budaya di Sunda itu berbeda dengan budaya yang mungkin di suku lainnya. Orang Indonesia beda juga dengan orang Arab, mungkin saja. Orang Arab juga beda salamnya dengan orang-orang di Eropa atau di Jepang. Di Jepang harus mengangguk begitu kan? Itu salamnya berbeda-beda. Itu namanya budaya. Tetapi intinya adalah kalamun bis salam, mengucapkan salamnya. Nah, kita mulai tuh, ada yang salamnya biasa kita hanya merekatkan kedua telapak tangan gitu ya. Jadi model orang Sunda mapan gitu tah ucapkan aya nu antal ujungna wungkul, aya oge ari sareng rencangan mah reuni. Kalau kita reuni dengan teman-teman gitu biasanya dikepulkeun diketek-ketek gitu tah. Wah, aya jeung babaturan eta mah salamnya enggak apa-apa. Itu mah budaya gitu. Ada juga yang mungkin saja sampai kecapak kecipi, boleh saja nggak apa-apa, asal jangan dengan yang mahram, dengan yang ghair mahram tidak boleh. Walaupun kita dalam acara reuni dulu teman baik, teman ini tidak boleh laki-laki yang bukan mahram kemudian kita kecapak kecipi, ya tidak boleh. Itu awas, hati-hati itu. Nah, bagaimana caranya? Itu ada batasnya antara laki-laki dan perempuan, kecuali kita dengan suami istri. Antara suami istri silahkan saja. Antara orang tua dengan atau seorang anak kepada ibunya itu nggak apa-apa. Atau adiknya dengan kakaknya, ya saudara-saudaranya yang masih mahram. Yang mahram itu artinya yang haram menikah. Nah, itu boleh dengan kecapak kecipi, ya. Tuh, baik. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin, apabila kita masuk pada sebuah majlis, ya, fasallimu, maka ucapkanlah salam. Wa idza kharajtum, dan apabila keluar dari majlis tersebut, fasallimu, maka ucapkanlah salam. Tuh, ini udah sebetulnya di Indonesia itu, terutama di Sunda, itu sudah menjadi budaya, ya. Kalau kita ada riungan pasti salam dulu tuh. Kita masuk masjid, kemudian di situ ada jamaah, pasti salam. Bahkan ini kadang-kadang ada yang diperdebatkan, bagaimana kalau sudah sholatnya gitu, udah sholat, udah wirid, kemudian kita salaman, kan tidak ada dari sananya, tidak ada dari sananya. Kalau itu adalah bentuknya baik dan kebaikan, ya itu tidak apa-apa, kita laksanakan. 5 kali kita bertemu minimal dalam salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, ya, kemudian salat subuh, kita ketemu dengan warga, kemudian salaman 5 kali minimal. Masya Allah, luar biasa kata saya. Makanya di dalam
sebuah ya jamaah kita ini, maaf ya kalau saya sebutkan tradisi ulama-ulama salaf kita ini, ya kita menggunakan begitu. Habis wiridan kemudian kita salaman. Ya, itu nggak apa-apa, bagus itu. Ya, karena tidak terkait dengan tidak satu paket dengan sholat sebetulnya. Karena itu menjadi sebuah kebudayaan baik itu. Salamanlah itu, bersalaman untuk ini. Jangan sampai ditiadakan itu. Ada orang yang tidak katanya ngapain tidak ada di sana. Gak apa-apa. Salaman itu adalah merupakan salah satu kebaikan. Ya. Jadi itulah barangkali. Sepertinya saya katakan halal bihalal ini tidak ada dalam kitabnya. Cari kitab siapa kiai yang menemukan halal bihalal dalam kitab, nggak ada. Judulnya babu halalun bihalalin, nggak ada sama sekali. Itu yang ada bab silaturahmi ada. Silaturahmi ada babnya. Tapi kalau halal bihalal tidak ada. Jadi halal bihalal adalah asliyatan min Indonesia. Orang Indonesia saja yang ada dan menyebutkan halal bihalal. Kemarin saya sudah jelaskan sejarahnya luar biasa. Ini ada seorang pemimpin kita atau pemimpin kita yang pertama ini, Pak Presiden Soekarno ini, itu luar biasa. Nah, tatkala beliau itu menyatakan kemerdekaan di tahun 45, ternyata orang-orang atau bangsa Indonesia itu tidak segera ya merapat semuanya kepada istana itu sebetulnya. Mereka punya raja-raja kecil di daerah. Kalau di Sunda ada kerajaan Siliwangi, Pajajaran, kan gitu. Kemudian di Solo ada Surakarta, di Cirebon ada raja-raja di Kalimantan ada raja, di Sulawesi banyak. Nah, mereka itu lebih percaya dan condong kepada pemerintahan di setempat. Nah, Pak Presiden Soekarno kan sampai bertahun-tahun beliau mengatakan gimana caranya ini supaya bangsa Indonesia ini dia punya loyalitas tinggi terhadap negaranya Indonesia, terutama mungkin bisa ya mengikuti apa yang disampaikan oleh presidennya, mengikuti di situ semua. Nah, pinternya Pak Presiden Soekarno ini menempatkan ulama di sampingnya. Ini penting nih. Seorang pemimpin ternyata umaro didampingi dengan ulama gitu. Nah, beliau pun bertanya kepada ulama. Pak Kiai Hasbullah. Hasbullah itu dari Jawa Timur, ya, dari Jawa Timur. Kemudian Pak Presiden Soekarno berkata, wahai Pak Kiai, umpamanya, ini ada masalah sedikit nih setelahnya kita merdeka. Apa masalahnya? Masalahnya bangsa Indonesia ini ya masih tetap ya ketaatannya lebih mementingkan terhadap kerajaan-kerajaan kecil di daerahnya ini. Itu belum bisa merapat ke satu kesatuan negara Republik Indonesia. Bagaimana caranya untuk mempersatukan ini ya bangsa Indonesia dalam itu? Akhirnya beliau menyatakan gini, ya udah undang saja ke istana raja-raja kecilnya itu, raja-raja di daerah itu, yuk sama. Kalau bisa itu dah. Kalau sekarang gubernur lah, para gubernurnya lah, ayo, para bupatinya lah supaya ke istana. Nah gitu. Terus apa acaranya? Ya sekedar silaturahmi saja. Mengatakan seperti itu kurang intens. Artinya kurang sreg lah. Ya kalau hanya silaturahmi sudah banyak dilakukan. Nah, bagaimana kita menciptakan sesuatu energi baru lah gitu. Nah, karena saya ingin mengislahkan, saling halal menghalalkan gitu. Nah,
kemudian Pak Kiai ini cerdas dengan celotehannya, hanya celotehan saja. Ya udahlah, itu mah halal bihalal aja gitu. Nah, mengucap halal bihalal kaget. Itu aja tuh enak didengarnya enak. Karena Pak Presiden Soekarno itu dia ahli mantik ya, ahli berkata-kata itu enak didengarnya. Ya, walaupun itu ternyata diungkap dalam kamus bahasa Arab itu tidak ada kata halal bihalal, dan itu menyalahi kaidah bahasa Arab, tidak ada. Tapi kedengarannya enak. Udah aja disebutkan. Kalau sekarang di baligonya acara halal bihalal ya, untuk, dan kaget. Para gubernur, para bupati ini kaget, ada acara apa ini, halal bihalal apa ini? Kan baru, kalau sekarang tahu halal bihalal. Tapi kalau dulu nggak ada halal bihalal. Itu menjadi satu viral. Kata-kata viral dulu itu. Akhirnya apa? Berbondong-bondonglah datang ke istana. Intinya tetap silaturahmi ternyata di situ. Tapi dengan kata-kata yang baru, halal bihalal, masya Allah, gebiar itu. Akhirnya diadakan di istana, kemudian diadakan di gubernur, diadakan di kerajaan, kemudian diadakanlah kalau sekarang di kabupaten, sampai sekarang ternyata ya itu acara halal bihalal ini itu ada di bani-bani, ya kan gitu, di keluarga-keluarga tuh. Ini luar biasa. Ternyata halalun bihalalin ini, walaupun di situ mungkin saja menyalahi dalam kaidah Arab, tapi ternyata enak. Itu bahasa mah sebetulnya kalaupun salah, kalau sudah terbiasa menjadi budaya, walaupun salah, walaupun salah, itu bahasanya. Nah, apa halal bihalal dinyatakan bukan bukan yang lain, hanya orang Indonesia saja. Karena saya pernah menjadi mahasiswa di UIN Jakarta, kebetulan 90% dosennya itu dari Timur Tengah. Karena kebetulan saya mengambil jurusannya sastra Arab gitu. Kemudian dosen-dosennya itu ada yang dari Mesir, ada yang dari Bahrain, ada yang dari Yaman, ada yang dari Ummul Qura, ada juga dari Madinah, banyak sekali. Nah, waktu itu dia bingung pas waktu masuk setelah Lebaran, dia kaget. Dia menyatakan, "Ayyuhat tulab, qum bil amam." Itu an syahril mana halal bihalal. Hei para mahasiswa, tolong ke depan, terangkan kepada saya apa itu makna halal bihalal. Ternyata mereka tidak tahu tentang halal bihalal. Semua mahasiswa pada saat itu ada 60 orang satu kelas itu, tidak ada yang mau ke depan. Tidak ada yang mau ke depan. Gitu. Karena mungkin saja ya ada sedikit takut dengan dosen. Akhirnya saya takutnya dosen itu marah karena tidak yang mau ke depan. Akhirnya sayalah yang acukan tangan. Ya Syekh, ada. Woi, ke depan aja. Qumbil amam. Kemudian dia menyatakan, "Israhli ma makna halal bihalal." Sebutkan apa itu halal bihalal. Kemudian saya terangkan halal bihalal galiban kebiasaan di Indonesia. Halal bihalal yakni hadza haflatun ba'da Ramadan. Itu acara setelah Ramadan. Yajtami'unal muslimuna fil qa'a aw fil masajid aw fil madaris aw fil buyutihim. Itu acaranya biasanya berkumpul para muslim dan muslimah di dalam satu tempat. Ada yang kata saya ada di aula, ada yang di masjid, ada yang di madrasah, ada yang di rumah-rumah. Itu. Summa yaqra'unal Qur'an, ada yang membaca Quran, wa yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Summa yaktubunal khitabah. Kemudian dia mendengarkan
ceramah, summa yatasaffahuna, kemudian bermusafahah, ba'da dalik summa yat'imuna ta'am, kemudian makan makanan musda itu mah ya, makan makanan biasa itu ya, itu ada makan itu kan biasa seperti itu di kita. Ternyata saya sudah 2 balikan, saya ucapkan itu, ternyata mereka tidak mengerti apa itu halal bihalal. Kenapa ada halal bihalal gitu? Nggak mengerti, karena di Mesir nggak ada, di Mekah nggak ada halal bihalal gitu. Tapi kata dia, good, Indonesia, taib, hasan, itu bagus. Katanya di negara saya tidak ada acara seperti itu bagus. Itu namanya kebiasaan budaya yang bagus, katanya. Hebat. Nah, makanya di dalamnya itu adalah saling mendoakan, kan gitu. Ya, kalau pun ada. Cuma mungkin barangkali dalam halal bihalal ini Haji Oni itu biasanya sok aya rada paseate gitu. Istri jeung suami nate kadang-kadang duanana pas waktuna halal bihalal nu ieu nya cek suamina geus ka saya cenah ka dieu mawa istrina marengut sababna hayang milu halal bihalal di keluargana teteh teu saeutik teteh akhirnya geus ka ditu nu jadi istrina ngiring ka ditu ka keluargana, suamina ngiring deui ka ditu na egona sama. Yang jadi masalah bapak budakna tah budakna. Sok milih rek milu ka bapak, rek milu ka mama. Jiga nu rek cerai tah gitu. Jiga nu rek cerai teh padahal mah istina halal bihalal ku sabab teu kompromi waktuna. Nah, lamun hayang kompromi waktuna gampang jadi ketua halal bihalalna, jadi ketua. Ya, lamun jadi ketua mah pan yang menentukan ketua. Nah, iya pimasaleun ieu dengan jeung pamajikan. Tanggal 3. Ah, urang mah tanggal 4. Gitu tah. Yes, tanggal 5 boleh dah ketua teh nya. Lamun teu jadi ketua mah bahaya eta. Moal bisa menentukan, itu pentingnya pemimpin. Para bapak, para ibu sadaya. Ya, inilah salah satunya budaya yang baik, yang harus sebetulnya tradisi yang kita pelihara itu ya, karena biasanya tradisi kita sekarang ini sudah pudar. Sahabat senasab itu kalah dengan sahabat senasib, sekomunitas ya. Di dalam HP itu kalau sudah komunitas itu setiap hari kita WA-an. Tapi dengan yang senasab, kalau yang senasib, wah itu kita WA-an. Tapi kalau yang senasab jarang. 1 tahun 1 kali bukan WA gen. Eta perlu nawe, lamun perlu teh itu aya nu di rumah sakit, aya nu maot kakara tah itu. Tapi tara WA-an tah jeung anu banyak orang yang seperti itu. Anak-anak kita walaupun jauh tidak WA ke kita, tapi dengan komunitasnya, masya Allah, saunggal poe teh, lamun sapoe teh teu WA-an getek tadi jeung babaturanna teh, ratusannya anu resep nguseup jeung nu nguseup deui, da eta teh unggal poe teh hayu we. Ngomongkeun upan, ngobrolkeun jejeun, ngobrolkeun rek ka mana euy urang ka nguseup di mana euy. Gitu. Nu resep kana ontel. Wah, ngobrolkeun masalah ieu. Wah, berebet eta teh aya sabaraha. Nu resep kana touring, berebet kana touring. Nu resep kana badminton, grup badminton kan gitu. Ya, tapi jarang kita makanya adanya halal bihalal antara keluarga itu lumayan 1 tahun sekali ogenya inget gitu. Oh iya, ari papangih teh ari saha. Oh eta teh da kapan incuna ieu? Geus boga incu gitu. Ih mah kumaha. Nah ieu saya geus gede ieu saya. Oh ternyata itu senasab. Satu nasab sebetulnya kita. Tapi karena jauh dan juga kita
kurang komunikasi, ternyata kita lupa. Ini sering juga, masya Allah. Ya, baik. Itulah sebagiannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, abkhalun nasi man yabkhalu bis salam. Orang yang paling pelit di dunia orang yang paling pelit man yabkhalu bis salam. Orang yang paling pelit mengucapkan salam. Itu nungguan salam di batur we. Itu lamun can ngucapkeun salam moal urang mah gengsi atuh mah nya urang nyebut salam ka itu tidak boleh. Kita harus cepat-cepat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, gitu. Itu kebiasaan yang paling bagus. Kita memburu pertama kali yang mengucapkan salam ketimbang orang lain mengucapkan salam. Itu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, assalamu tahiyatun, ya, bahwa mengucapkan salam itu adalah penghormatan limillatina, agama kita, agama Islam, menjadi syiar agama Islam. Wa amanun, dan menjadi aman lidzimmatina, ya, untuk zimmah, untuk tanggungan kita, gitu. Qala Allah Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu di dalam Al-Qur'an. Wa idza huyyitum, apabila di mana-mana mengucapkan salam, menghormati dengan ucapan salam, bi tahiyyatin, dengan mengucapkan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka harus dijawab dengan salam tersebut, aw rudduha, atau sama dengan yang diucapkannya. Jadi kalau mengucapkan salam minimal kita sama dengan yang diucapkannya. Kalau dikatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sama, satu-satu. Tapi kalau mau lebih dari kita, fahayyu bi ahsana minha, lebih dari situ, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, gitu. Kalau assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh, wa ridwan. Setelah itu paslah, terlalu panjang kalau panjang. Nah, pertanyaannya, ini jadi pertanyaan, bagaimana Pak kalau kita mengucapkan salam kepada agama yang lain? Kan sekarang itu mengucapkan salam dengan salam agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kami sampaikan. Kali itu nanti apalah, enggak saya kurang paham. Itu apa ya, salam budaya dan sebagainya. Boleh enggak? Boleh enggak? Saya katakan bisa boleh, bisa tidak. Mana yang boleh? Mana yang boleh? Boleh itu apabila kita berada dalam bangsa yang plural. Yang plural di sini tidak tahu, di tempat umum. Di tempat umum nih, kita akan dikasih minta sambutan, tapi tempatnya umum. Di mall umpamanya. Ya, kan tempat umum tuh. Kemudian kita sambutan sebelum Persib main. Kemudian kita sambutan nih. Saya nggak tahu. Ya, pecinta Persib itu kan ada yang muslim, ada yang non muslim kan gitu. Ada yang dari agama yang lain. Dan itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya gitu. Salam sejahtera terus sampai sana. Salam budaya dan sebagainya. Itu boleh. Karena kita mengucapkan di orang yang plural. Kan di situ segmennya beda, segmennya beda. Boleh. Kalaupun tidak mengucapkan agama yang lain, mangga teh itu karakter dia. Cuma mungkin barangkali di situ ada moderasi beragama supaya tersentuh hatinya mereka. Boleh mengucapkan salam itu. Gitu. Itu boleh. Tapi yang tidak boleh apa? Di sini yang masuk masjid kan semuanya muslim. Ini semua pasti muslim. Tidak mungkin. Nah, di dalam intern kita tidak boleh mengucapkan salam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, ngapain? Rekna naonan dah itu. Tidak usah. Ya, tuh. Karena itu tidak ada itu orang sambutannya. Sambutan. Pas ditinggali, iya ada atau hanya halal bihalal semuanya muslim. Nah, kemudian juga di situ ada nggak usah ya gitu. Tapi kalau umpamanya di situ di tempat umum kita sebagai contohnya maaf ya, kalau kita sebagai camat, bupati, lurah dan di lurahnya itu ternyata di tempatnya itu ada yang non muslim itu boleh. Ya, tapi lamun lurahna orang atau kepala desanya ya semuanya muslim semua. Enggak usah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Gitu ya. Jadi boleh atau mungkin tidak boleh. Ya gitu. Itulah barangkali. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi al-habibi al-qadri azimin ya salatan tuballighuna biha hajja baitil haram wa ziyarat habibika sayyidina Muhammadin afdhalus salatu wassalam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulghul maram la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidillahilana walahumul fatihah.